Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Tafkir Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagia sekali kita bisa berjumpa lagi di channel Tafkir Channel yang insya Allah akan memberikan edukasi dan berbagi ilmu yang sangat luar biasa. Baik pemirsa, telah hadir bersama kita guru kita yaitu Ustadz Adi yang sudah gabung di studio. Baik, sebelumnya kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Semoga pemirsa Tafkir juga dalam kondisi yang sehat walafiat. Baik pemirsa, langsung saja kita berbincang dengan beliau untuk menggali ilmu-ilmu beliau. Ustadz, kesempatan ini kita akan membahas tentang seputar masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Bahwa kita tahu lebih dari separuh penduduk Indonesia ini tidak mampu untuk makan makanan yang bergizi. Nah, itu dikutip dari kompas.com. Jadi lebih dari separuh penduduk Indonesia ini tidak mampu makan makanan yang bergizi. Apa artinya ini menurut panjenengan Ustaz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita baca dari artikel yang ditulis oleh kompas.com ya, di tim mereka, itu menemukan bahwasanya ternyata ada sekitar 68% penduduk atau sekitar 183 juta penduduk Indonesia itu tidak mampu untuk makan yang bergizi. Ya, makan bergizi tentu saja kita tahu ya, artinya menunya lengkap ya. Kalau kita bicara 4 sehat 5 sempurna. Ya. Nah, itu tidak mampu. Padahal itu nilainya kalau mereka hitung berdasarkan standar FAO ya, itu sekitar perharinya itu 22.000 saja per orang. Ya, atau 600.000 per bulan gitu. Per bulan. Ya. Kalau angka segitu saja itu tidak terpenuhi, artinya mereka betul-betul ya penduduk Indonesia ini miskin ya, tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan makan aja yang bergizi aja nggak mampu kan begitu ya. Berarti tidak sesuai dengan ini ya. Indonesia itu kan sebenarnya kalau menurut orang asing ya, ini kan Indonesia kan kaya, tapi kenapa kok masyarakatnya ini kok makan bergizi aja tidak mampu? Apa sebabnya? Ya, ketidakmampuan itu kan berarti artinya pendapatan mereka itu tidak mencukupi untuk bisa memenuhi gizi ya. Nah, kita tahu bahwa di negara kita ini menerapkan ekonomi kapitalisme. Ya. Nah, artinya berarti kapitalisme telah menyebabkan akses ekonomi itu tidak merata ya, distribusi kekayaan tidak merata. Ya. Kalau merata kan nggak mungkin terjadi seperti itu ya kan. Kenapa tidak merata? Kita tahu pertama orang mau lapangan pekerjaan dengan angkatan pekerjaan juga tidak sebanding kan begitu ya. Orang mau, apakah setiap orang itu bisa memenuhi akses permodalan juga tidak semua kan begitu ya. Nah, belum lagi pendidikan yang dimana dibutuhkan untuk skillnya dia untuk sebagai sarana dia bekerja itu tidak semua bisa memenuhi kan gitu ya, karena pendidikan di dalam sistem kapitalisme kan harus biaya sendiri. Nah, ini yang jadi berat kan begitu ya, sehingga akibatnya ya itu tadi ya, masyarakat penghasilannya rendah atau pendapatnya rendah sehingga tidak mampu untuk bisa mencukupi kebutuhan hidupnya ya, meskipun hanya ini masih soal makan ini ya, belum yang lain kan gitu ya. Berarti itu faktor yang mendasar Ustaz ya, yang bisa mempengaruhi kenapa masyarakat kita itu tidak mampu untuk makan makanan bergizi. Jadi memang masyarakat itu kan pendapatannya kan pasti akan terpengaruh karena sistem yang diterapkan. Sistemnya seperti itu ya. Tentu saja mereka tidak punya akses yang sama kepada ekonomi, pendidikan ya, akibatnya ya pendapatannya kan kurang kan ya, tidak bisa mencukupi. Ustaz, lalu ketika seperti itu, dampak yang signifikan ketika rakyat seperti itu apa Ustaz? Ya, kita tahu bahwa namanya makan bergizi itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Betul. Ya kan? Apalagi otak nih. Betul, untuk menunjang kita ibadah, menunjang kita untuk belajar dan seterusnya. Nah, kalau itu tidak terpenuhi ya,
ya tentu saja ini bahaya ya, bahwa nanti berarti masyarakat kita ini rentan dari segi pemikiran, betul. Ya akan kurang ya, ya dari segi kekuatan itu juga akan kurang. Nah ini berarti membahayakan untuk jangka panjangnya untuk ketahanan negara. Gitu ya. Kita bisa melihat ya apa jadinya kalau generasinya lemah kan begitu ya, seperti itu. Lalu ketika seperti itu, Ustaz, menurut panjenengan apa solusi yang terbaik kira-kira untuk mengatasi hal tersebut? Ya sebetulnya bagi kita orang yang beriman, Allah itu sudah menurunkan Islam ya. Kalau diketahui Islam itu juga mengatur aspek ekonomi ya. Apa bedanya kalau di dalam kapitalis tadi kan bahwa aspek ekonomi itu tidak memberikan distribusi yang sama. Tapi kalau dalam Islam enggak. Ya, karena Allah itu tahu bahwa setiap manusia itu harus dipenuhi kebutuhannya. Ya, maka negara dalam hal ini khalifah dalam pemerintahan Islam itu harus memperhatikan ya dengan diterapkannya ekonomi Islam, maka apa? Tidak ada alasan orang itu nggak bisa bekerja. Tidak ada alasan misalnya dia butuh modal, nggak ada modal. Ya, bahkan kalau dalam Islam sebagai penopang dari aktivitas ekonomi dia juga harus punya pendidikan. Makanya Islam itu juga memberikan akses pendidikan yang gratis yang sama buat semua orang. Ya, agar itu bisa menjadi apa? Skill yang dia punya untuk dia menunjang. Ya, untuk menunjang ketika dia beraktivitas ekonomi kan begitu, seperti itu. Jadi kalau sudah disiapkan semua oleh negara, maka tidak mungkin masyarakat itu tidak bisa makan makanan yang bergizi. Betul. Karena apa? Kalau bisa saya tangkap, makanan bergizi ini kelihatannya penting sekali. Ya, karena apa? Justru cerdas itu kan karena makan bergizi itu ya, Ustaz, itu penunjangnya. Nah, penunjangnya seperti itu. Betul, Nah, kalau misalnya masyarakat kita tidak bisa makan bergizi, lalu mau jadi apa negara kita? Betul, itu yang harusnya menjadi konsen kita. Ya, ini pentingnya. Ternyata dampak buruk penerapan sistem kapitalisme ya seperti itu kan begitu ya. Ini meluasin ya. Nggak sedikit loh, angka 183 juta itu ya. Itu luar biasa. Saat kita ini kan tadi harus kembali ke Islam ya. Islam sudah ada. Tips bagaimana sih Ustaz kita supaya bisa kontribusi dan juga Islam itu supaya bisa diterapkan, Kak? Ya, jadi kalau kita sudah tahu faktanya bahwa sistem sekarang ini buruk, orang kan mesti pengen berubah. Nah, sebetulnya kita sebagai kaum muslimin sudah diberikan Allah yang terbaik. Apa itu Islam? Aturan Allah gitu. Nah, oleh karena itu, karena kita tahu bagaimana aturan Allah itu yang terbaik buat manusia, maka mau nggak mau ya nggak ada pilihan lain. Harus kembali. Betul, kita harus mengubah kondisi ini ke arah Islam. Ya, dengan cara apa? Ya cara mendakwakan Islam kan begitu ya. Karena selama ini orang kan banyak belum tahu gitu ya bahwa Islam itu meskipun dia Muslim belum tahu Islam itu mekanisme untuk mengatur kehidupan itu sangat baik ya, bisa memberikan kesejahteraan bersama gitu tidak hanya untuk yang Muslim saja loh ya, siapapun dia walaupun dia non Muslim pun juga akan mendapatkan pendidikan gratis, mendapatkan akses ekonomi yang sama sehingga orang itu dijamin kehidupannya itu terjamin kan begitu. Berarti tugas kita yang saya tangkap harus belajar Islam kemudian menyampaikan kepada yang belum harus tahu. Mengajak, mendakwakan sehingga bisa terjadi perubahan ke arah Islam. Masya Allah, luar biasa. Baik pemirsa, itu tadi bincang dengan guru kita Ustadz Adi. Jangan lupa untuk mendukung acara ini, like, share, komen positif supaya bisa mendapatkan informasi terbaru. Baik, demikian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz. Sama-sama.